langit, bumi, dan seluruh malaikat menangis. Menangis karena apa? Musibatan li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu musibah besar yang menimpa kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ayu musibatin hiya ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dzawil ulumi wal hikmah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tibalah kita di penghujung Ramadan. Bulan yang begitu berkah, bulan yang begitu mulia, bulan yang Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah kita yang tidak ditemukan di bulan-bulan lainnya dalam kalender Hijriyah. Karenanya sebagai seorang muslim seyogianya kita harus bersedih atas perginya Ramadan. Di dalam kitab Durratun Nasihin di halaman 11 tertuang sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," apabila tiba malam terakhir di bulan Ramadan, "bakkatis samawati wal ardu wal malaika," langit, bumi, dan seluruh malaikat menangis. Menangis karena apa? Musibatan li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu musibah besar yang menimpa kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ayu musibatin hiya ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, Zihabu Ramadan. Musibah tersebut adalah perginya Ramadan. Lalu dilanjutkan oleh Kangjeng Nabi, li'anna da'awati fihi mustajabah. Karena doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan digaransi akan diijabah oleh Allah. Wal hasanatu mudha'afah. Kemudian amal-amal baik yang kita lakukan di Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan di Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Lalu wassodakoh makbulah, sodakoh yang kita keluarkan, yang kita berikan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wal adzabu madfuun, siksaan di bulan Ramadan akan tertolak. Oleh karena poin-poin tersebut yang begitu istimewa, sehingga langit, bumi, dan seluruh malaikat menangis di malam terakhir bulan Ramadan sebagai bentuk musibah yang begitu besar yang menimpa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kesehatan yang sempurna, umur panjang dalam rangka ibadah kepada Allah, agar dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian ibadah di bulan Ramadan kita tahu pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi yang lain, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan pahala fardu. Jadi ibadah sunnah, Allah akan berikan pahala ibadah fardu. Kemudian barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, pasti Allah akan ganti dengan 70 kali lipat pahala fardu di selain Ramadan. Kemudian ibadah umroh yang dilakukan di bulan Ramadan, itu pahalanya setara dengan pahala haji. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Faina umrotan fi Ramadan hijjatun. Sesungguhnya umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu laksana ibadah haji. Pahalanya setara dengan pahala haji. Karenanya kita dapati banyak sekali kaum muslimin, saudara-saudara kita yang berbondong-bondong melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan karena begitu besar pahalanya seperti pahala haji. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya Allah lipat gandakan. Lalu kemudian di dalam hadis lain tentang sodakoh, bagaimana Nabi ditanya, ayu sodakotin afdalu ya Rasulullah? Sodakoh apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, sodakotun fi Ramadan, yaitu sodakoh yang dilakukan, yang diberikan di bulan Ramadan. Sodakoh kita di bulan Ramadan itu menjadi salah satu sodakoh yang paling utama. Sebagaimana kita tahu, ada sebuah hadis Nabi tentang masalah iftarus shaim atau tabtirus shaim.
memberikan makanan pembukaan kepada orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan pembukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan diberikan pahala puasa orang yang diberikan makanan pembukaan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu besar sekali pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan yang itu tidak ditemukan di bulan-bulan lain selain Ramadan. Karenanya sekali lagi, kita sebagai umat Islam patut bersedih, kemudian berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Lalu kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam beribadah dan senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan juga sabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab.